Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wa syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wal arwahi ila a'immatil mujtahidin wal ulama'il hamil masyhad salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul al-Muallif radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Di tengah-tengah di atas ayat itu kalau nggak salah baris ke-12 dari atas masih tentang mas kawin. Wa yadullu ala ma dzakarnahu fin nikahi, dan menunjukkan atas apa yang telah kami sebutkan, fi nikahi dalam pernikahan, bi'tibari jawazi ikhlaihi an dzikri sadaqah, yaitu bolehnya akad nikah itu kosong, tidak disebutkan an dzikri sadaqi, jadi dikosongkan dari penyebutan mas kawin. Gampangnya tidak ada mas kawin. Apa yang menunjukkan hal itu sebagai dalil bahwa boleh dalam akad nikah itu dikosongkan dari penyebutan mas kawin, namanya ikhlaihi. Mana dalilnya? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma meskipun boleh tapi tetap dianjurkan ya perkawinan itu atau akad nikah itu adanya mas kawin, karena Rasulullah SAW semua akadnya dengan mas kawin, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, la junaha alaikum, tidak berdosa atas kamu sekalian, in talaqtumun nisaa, jika kamu sekalian para suami tentunya menjatuhkan talak, menceraikan istri, malam tamassuhunna, selama kalian belum berhubungan intim. Sini menyentuh maksudnya berhubungan intim. Au tafridu lahunna faridatan, atau kalian telah menentukan untuknya, untuk istri, faridatan, ketentuan mas kawin. Berarti nggak ada mas kawin. Boleh? Ya, boleh. Cuma kalau belum terjadi hubungan intim lalu terjadi perceraian, maka suami tidak dituntut atau tidak wajib memberikan mas kawin. Kecuali sudah terjadi hubungan, maka kemudian terjadi perceraian, maka suami harus memberikan mas kawin. Wa huwa dalilun, dan ayat itu atau firman Allah itu merupakan dalil
Limas ala takwidi, dalil masalah takwid. Apa takwid? Yaitu mengosongkan akad nikah dari penyebutan mas kawin. Itu namanya takwid. Nanti ada definisinya di bawah. Alati dzakaraha syekhu, yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Suja, itu pengarang takrib, biqaulihi, dengan ucapan beliau, fa'ilam yusamma, boleh, atau fa'ilam yusammi, berarti kepada apa namanya wali, ya. Maka jika tidak disebutkan, yaitu tidak ada mas kawin, sohal akdu, maka sah akad nikahnya. Cuma suami berarti punya apa? Punya utang, ya, terhadap istri. Wa makna takwidi, arti takwid. Apa takwid? Ikhla'u nikahi an dzikri sodaki, yaitu mengosongkan akad nikah dari menyebutkan mas kawin, alias tidak ada. Ya kalau ada disebutin, yang nggak disebutin berarti apa? Nggak ada. Wa suratuhu, adapun gambarannya, gambaran takwid itu apa? Gambaran takwid, ya, yaitu akad nikah tidak ada mas kawin. Gambarannya apa? Ayasduro, takwid itu keluar atau diucapkan min mustahiqil mahri, dari orang yang berhak menerima mas kawin. Wadzalika, dan yang demikian itu, ya, gambarannya apa? Itu bentuk tafwid, yaitu kosongnya pernikahan dari mas kawin, itu keluar atau diucapkan oleh orang yang berhak menerima mas kawin. Siapa? Tentunya adalah orang perempuan, calon istri. Wadzalika, dan yang demikian itu, bi an taqul balighatur rasyidatu, contohnya balik taswir, yaitu wanita yang sudah baligh dan pandai, tidak idiot. Saiban kanat, baik, ya, sudah janda, au bikron, atau sudah, atau masih perawan. Apa yang dia katakan? Menunjukkan takwid, zawijni bila mahrin, tolong nikahkan aku tanpa mahar. Ya, itu perempuan yang ngomong gitu, ya, sah. Itu mengosongkan akad nikah dari mas kawin, ya, itu disebutnya takwid. Caranya gimana? Yaitu si perempuan mengatakan kepada calon suaminya, zawijni bila mahrin, tolong nikah kepadaku, ya. Atau kalau dia mengatakan zawijni bila mahrin, berarti kepada wali, nikahkan aku tanpa mahar, ya, tanpa mahar, ya. Itu bentuknya kayak gitu. Au ala, atau dengan ucapan au ala alla mahrali, atau tidak ada mahar untukku. Artinya apa? Sama saja tadi, ya, aku nggak perlu mahar, aku nggak minta mahar. Dia berkata, si perempuan ini kepada walinya, fayuzawijuhal wali, lalu si walinya, itu orang tuanya atau kakeknya, menikahkan dia. Wa in fil mahra, dan si wali menafikan mahar, ya. Au yaskutu, atau walinya diam saja, tidak menyebutkan mahar, maharnya nggak ada, ya. Li'annahu mustahiqul mahri, karena wali itu yang berhak menerima mahar, tapi nanti diserahkan kepada perempuannya. Ketika akad yang menerima mahar siapa? Wali apa pengantin? Wali. Nanti baru dikasih oleh wali kepada
ya anaknya. Ya. Faidza waqa'al aqdu, maka apabila telah terjadi akad nikah sahihan, itu sah, lam yajib bihi mahrun alal jadidil azhari, maka ya suami tidak wajib memberikan mahar alal jadidil azhari berdasarkan pendapat yang baru dan lebih kuat. Kenapa di sini disebut jadid? Ini kembali kepada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau punya dua pendapat. Pendapat terdahulu yaitu disebut qadim, dan pendapat baru disebut jadid. Ini ya ditentukan dalam waktu. Itu ketika beliau ya sebelum ke Mesir, maka fatwa atau pendapat beliau itu disebut qadim. Dari mulai ya beliau setelah belajar kepada Imam Malik itu kitab Muwatta, lalu beliau ke Irak. Nah di situ sudah mulai beliau memberikan fatwa. Ya sudah mulai beliau menjadi ulama madhab. Itu pendapatnya disebut qadim. Begitu beliau hijrah ke Mesir sampai meninggal dan kuburannya juga di Mesir, ya itu nggak jauh ya dari Kairo. Ya alhamdulillah dulu ya saya hampir setiap Jumat ya ziarah ke makam Imam Syafi'i, dan yang membaca Quran sebelum sholat Jumat dilaksanakan itu langsung Abdul Basit Abdul Somad. Jadi sering ketemu kita. Beliau juga ziarah dulu sebelum masuk ke masjid, ya kan kuburannya di samping masjid. Beliau ziarah dulu ya ke Imam Syafi'i, kemudian ke Syekh Zakaria Al-Ansari, murid Imam Syafi'i. Baru beliau ke masjid dan membaca Quran sampai waktu Jumat. Itu yang pertama banyak banget. Orang Mesir bawa tip, orang bawa tip gede, ya untuk merekam langsung. Ya, itu Syekh Abdul Basit Abdul Somad masih ada, alhamdulillah. Ya, Abdul Basit ya, Abdul Somad itu masih ada. Ya, itu luar biasa memang suaranya beliau. Ya. Nah, pendapat beliau ketika beliau pindah ke Mesir sampai beliau meninggal itu disebut jadid. Ya, tentu lebih kuat daripada pendapat beliau yang terdahulu atau disebut qadim. Nah, berdasarkan pendapat beliau yang jadid, ya, yang jadid karena memang ya tidak ada mahar, maka dan juga perempuan yang mengatakan tanpa mahar, maka suami tidak wajib memberikan mas kawin. Kama huwa muqtadu kalami syekhi, sebagaimana pendapat itu adalah isi daripada atau apa yang dimaksud atau ditentukan oleh ucapan Syekh Abu Suja. Yang maksud saya di sini adalah Syekh Abu Suja bernama ya, yaitu pengarang daripada kitab Takrib yang ada di dalam kurung, ya itu namanya ya dikutip dari kitab Takrib yang mengarang adalah Syekh Abu Suja. Jadi Takrib itu matan, kitabnya tipis, cuma yang mensyarahkan banyak. Ya, yang paling tipis syarah daripada Takrib adalah Fathul Qarib. Ini paling panjang lebar nih. Paling luas syarah matan Takrib. Jadi yang dimaksud Syekh di sini adalah Syekh Abu Suja rahimahullah. Jadi ulama-ulama yang datang belakangan, mereka lebih banyak mensyarahkan, menjelaskan dengan panjang lebar kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu. Ya, apakah kreativitas ulama menurun sehingga hanya cukup mensyarahkan, menjelaskan panjang lebar kitab yang ada? Ya, jawabannya enggak. Itu tuntutan zaman.
Makanya setiap pensyarah dari kitab-kitab matan itu selalu mengatakan sa'alani ya ba'du ikhwani, meminta kepadaku murid-muridku. Tapi pengarang menyebut apa? Ikhwan, untuk aku mensyarahkan kitab. Jadi awalnya syekh itu mengajar ya matan dari ulama-ulama terdahulu. Akhirnya murid-muridnya nggak puas, pengen syekhnya ini, gurunya ini mengarang, mensyarahkan kitab yang diajarkan. Imam Nawawi paling banyak, Imam Al-Bantani paling banyak mensyarahkan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena banyak murid beliau itu non Arab, terutama dari orang Indonesia. Nah, jadi beliau ya umpamanya katakanlah seperti komit ugian, ya itu syarah ya matannya diajarkan. Nah, murid-murid nih kurang puas gitu, supaya mereka punya pegangan, akhirnya minta kepada Imam Nawawi untuk mensyarahkan kitab itu. Ya, itu paling banyak Imam Nawawi, paling banyak ya, paling banyak. Nah, murni kitab beliau yang paling terkenal adalah Tafsir Munir. Nah, Al-Bantani adalah Tafsir Munir. Itu murni kalangan beliau, tidak mensyarahkan kitab-kitab sebelumnya. Maka setelah itu baru beliau diakui sebagai ulama Hijaz, ulama Arab Saudi. Ya, itu. Nah, jadi adanya pensyarah itu atau mensyarahkan itu bukan berarti ulama itu nggak kreatif lagi untuk mengarang, nggak. Ya, ini kebutuhan zaman, gitu. Ya, permintaan dari murid-murid yang mensyarahkan kitab-kitab matan. Jadi matannya adalah apa? Yaitu takrib. Lalu disyarahkan, ini paling luas, yaitu dengan Kifayatul Akhyar. Kemudian wawajhu adabi thubutihi, dan alasan ya tidak ditetapkannya mahar dalam akad, annahu haqquha, bahwa mahar itu adalah hak istri. Fa idza radiyat, apabila istri itu nerima, senang, redho, bi'adami thubutihi, dengan tidak ditetapkannya mahar, dia nggak ada mahar, lam yasbur, maka tidak menjadi wajib. Istrinya yang minta ya pada walinya, tolong kawinkan aku tanpa mahar, itu hak dia. Dulu sama walinya dikawinin, kalau memang anaknya nggak mau mahar, ya sah perkawinannya, sah. Berarti suami nggak ada kewajiban memberikan apa? Mahar. Ya, tidak ada kewajiban memberikan mahar. Kecuali istrinya nggak mau gitu, tapi ketika akad nggak ada mahar, sah akad nikahnya. Cuma suami punya utang sama istri, karena istrinya apa? Ya, tidak membebaskan suami dari memberikan mahar. Ya, maka suami tetap wajib memberikan mahar. Kalau ini kan enggak, permintaan dari istri ya, yaitu tidak mau atau tanpa mahar. Ya, itu. Nah, kalau istri yang minta, ya nggak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar. Wali'anna sidaqah atau sadaqah, dan karena semuanya mas kawin, law wajaba bil aqdi, seandainya wajib, ya, wajib ada ketika akad, latun sobu bitolaki, maka dibagi dua ketika terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, ya, kalau memang wajib. Wa alal azhari, dan berdasarkan pendapat yang lebih kuat, hal yaqulu, apakah berkata, ya, siapa yang berkata? Itu si suami. Malaktu bil aqdi, aku memiliki ya wanita itu dengan akad.
ya tentu dengan akad menjadi sah. Intamlik mahar misil, jika dia memiliki mahar misil, mahar yang standar, mahar yang berlaku. Atau intamlik mahron ma, atau jika dia memiliki apa, mahar tertentu. Fihi qaulani. Jadi di sini disyaratkan adanya mahar. Ya, istri mensyaratkan apa? Jika ya dia memiliki mahar misil atau mahar tertentu. Kalau di atas tadi apa contohnya, si istri memang membebaskan mahar tafwid, itu mengosongkan pernikahan dari mahar. Fihi qaulani, dalam masalah itu ada dua pendapat. Wabil jumlati, dan di dalam kesimpulannya falaha mutalabatu zawji, ya maka si suami karena tidak membebaskan mahar dari suaminya, maka dia boleh menuntut suami bifardi mahrin, untuk memberikan mahar qoblal masih, sebelum terjadinya hubungan intim. Ya, sebelum terjadinya hubungan intim. Makanya salah kaprah. Ya, banyak yang mengartikan kalau nggak ada mas kawin, ya katanya suami nggak boleh berhubungan intim dengan istri. Wah, kasusnya kayak gini. Ya, kasusnya kayak begini, yaitu apa? Si istri nuntut mas kawin, gitu. Ya, nuntut mas kawin. Ya, boleh. Ya, nuntut mas kawin. Tapi kalau dia membebaskan dirinya dari mas kawin, ya nggak ada kewajiban suami memberikan mas kawin. Ya, nggak ada kewajiban suami memberikan mas kawin, gitu. Ya, ini justru ya, yaitu apa? Si istri memberikan syarat, boleh kau memiliki aku tapi ada mas kawin. Ya, ketika akad belum, ya nggak ada. Ya, nah mas kawinnya atau apakah mas kawin standar atau mas kawin ya tertentu? Dari dua pendapat. Pertama, istri boleh menuntut mas kawin sebelum terjadi qoblal masih, sebelum terjadi hubungan. Wa huwa adapun masu al-wad'u, itu hubungan, boleh. Ya, boleh. Lianna khuluwal aqdi, karena kosongnya akad nikah anil mahri, dari mahar, khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus buat Nabi Muhammad. Artinya apa? Istri Nabi Muhammad nggak boleh nagih kayak gitu. Boleh engkau berhubungan dengan aku tapi bayar dulu mas kawin, enggak. Memang nggak ada persyaratan, gitu ya. Wal takun alat tasabbutin, dan hendaknya istri itu betul-betul yakin mimma tuslimu nafsaha bihi, dari apa dia menyerahkan dirinya dengan mas kawin, atau dengan sesuatu itu, maksud adalah mas kawin. Walahu turukun, dan apa namanya, baginya ya itu ada beberapa cara, kama dzakaru syekh, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Suja. Ahaduha ayafridahul qadi, yang pertama yaitu ditentukan oleh hakim. Oleh ketika akad nggak ada mas kawin, ya tidak ada mas kawin, tapi ketika suami diminta untuk memberikan mas kawin, dia nggak mau, hari ke pengadilan. Lalu hakim memutuskan suami harus memberikan mas kawin. Itu namanya ditentukan oleh hakim. Wadzalika, yang demikian itu aja ditentukan oleh hakim kapan? Indam ina'i zawji, ketika suami tidak mau, menolak, minal fardi, memberikan mas kawin, memberikan mas kawin. Au inda tanazu'ihima, atau ketika suami istri ini
berselisih, ribut fil qadril mafrudi, tentang kadar mas kawin yang wajib diberikan. Ya, segini kagak mau, ya istrinya dikasih segini kagak mau, ribut, berselisih masalah apa? Kadar mas kawinnya. Nah, ini juga ditentukan oleh hakim. Ya, tentukan ke pengadilan. Nah, ketika ke pengadilan, fayaqridul hakimu, maka ya hakim memutuskan atau menentukan mahral misli, mahar standar, mahar yang berlaku, ya, mahar yang berlaku di kampungnya atau di kotanya, ya, umumnya berapa pas kawinnya, itulah disebut mahar misli. Ya, istilah mahar misli itu binaqdil baladi, itu dengan mahar misil itu mahar standar dengan mata uang di negeri di mana dia tinggal. Kalau dulu kan mata uang banyak, ya Indonesia ya pakai rupiah, jangan pakai dolar. Itu yang dimaksud binaqdil balad, ya jangan sampai pakai dolar atau pakai pound sterling, enggak, pakai rupiah. Ya pokoknya berapa mas kawin, ya yang standar itu dikasih berapa gram. Nah 1 gramnya adalah ya yaitu dengan harga rupiah, ya tidak boleh dengan harga dolar. Wala yazidu alal mahril mithli, dan nggak boleh lebih dari mahar yang standar. Wala yanqusu, dan juga nggak boleh kurang. Kama fi ya qaimil mutlafati, seperti menilai barang yang dirusak. Barang yang dirusak itu dinilai dengan apa? Dia dinilai dengan harga. Ini nanti pembahasannya banyak itu. Ya diantaranya adalah larangan ihram. Larangan ihram itu tidak boleh memburu binatang, baik ihram haji maupun ihram umrah. Kalau ihram haji itu agak lama, tapi kalau ihram umrah itu lebih cepat. Dan kalau sekarang kemungkinan memburu itu nggak mungkin. Ini zaman dulu. Seperti baginda Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah itu kan menempuh perjalanan ya mingguan bahkan bulanan. Setiap mereka capek, mereka istirahat. Istirahatnya itu sambil nginep, nggak sebentar, harian diistirahat. Nah, ketika istirahat, karena di tengah padang pasir ada kemungkinan untuk apa? Memburu binatang. Memburu binatang. Ini orang ihram haji nggak boleh. Kalau dia memburu binatang, membunuh binatang, harus menggantikan ganti yang masal. Ya, mislun juga namanya, harus yang sama. Kalau nggak ada yang sama, pakai nilai. Pokoknya dia bunuh binatang, ya kan? Di pasar kagak ada. Di pasar nggak ada yang kayak gitu. Adanya di hutan. Ya, di pasar nggak ada yang jual. Kalau di pasar yang jual, harus gantikan yang sama. Lalu disembelih, ya, dan dibagikan kepada fuqara, ya, wal masakin Mekah. Nantinya di Mekah itu. Nah, kalau nggak ada binatang yang sama, itu dinilai. Ini berapa duit harganya? Yang menilai itu adalah tokoh dari rombongan haji itu. Bisa memperkirakan ini berapa harganya. Ya, itu seperti itu, ya. Nah, akan tetapi nilai sidro bukan iya, tapi akan tetapi. Ya, tadi kan di sana dikatakan apa? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari mahar yang standar. Nah, akan tetapi, ya, apakah begitu? Nah, ini ada pengecualian. Kalau tadi kan dikatakan nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih dari apa? Mahar yang standar. Ya kan? Apakah itu umum? Betul-betul nggak boleh lebih? Nah, ini ada pengecualian. Naam, akan tetapi. Aziyadatu wa naqsu, ada tambahan atau kurang, al-yasirani, yang jumlahnya sedikit, al-waqi'u minhuma,
yang terjadi ya dari penambahan dan kurang fi mahalil ijtihadi, itu pada tempat ijtihad. Jadi dinilai dengan rupiah, ya dinilai dengan rupiah. Seperti tadi, binatangnya nggak ada yang sama, kan dinilai harganya berapa. Nah, nilai ini kan perlu ijtihad, pemikiran. Makanya dianjurkan itu orang yang ahli, biar bisa memperkirakan ini berapa harganya, gitu. Ya, nah kalau sekarang sih nggak masalah, karena emas itu sudah ada harganya per gramnya. Pokoknya umumnya mahar mislinya itu biasanya 5 gram pokoknya, atau katakanlah 10 gram. Ya kan gampang, ya tinggal nanya ke toko emas berapa per gramnya. Ya, ini zaman sekarang, zaman dulu mungkin agak susah. Ya, itu. Nah makanya kalau ada kekurangan-kekurangan yang sedikit itu dimaklumi, karena itu mahal ijtihad. Ya, sifatnya nggak pasti. Ya, itu zaman dahulu. Kalau sekarang kan ketahuan harganya. La itibaru bihi, maka tidak diperhitungkan, ya, yaitu adanya penambahan dan pengurangan yang sedikit, ya karena itu ijtihad berdasarkan apa? Usaha dari orang yang diserahkan untuk menentukan mahar misal. Nah kemudian wa isyaratu ilmul hakimi, dan disyaratkan hakim mengetahui. Hakim punya ilmu, artinya mengetahui apa? Biqadri mahril misli, kadar ukuran mahar misli. Karena kan yang menentukan hakim. Terjadi perselisihan ya tentang berapa kadar mahar. Ya, kata suaminya, udah biasanya juga 3 gram, 5 gram, kata suaminya. Kata apa? Istrinya, pihak istrinya, enggak, katanya ada ribut. Terus kan pengadilan. Nah, pengadilan yang menentukan hakim. Nah, hakim itu harus tahu harga, ya harga apa per gram emas itu berapa, gitu. Yang nanti menjadi ukuran mahar misalnya. Wa idza farida la bitawaqqaf luzumuhu ala ridwal khusmaini. Dan jika hakim telah menentukan mahar misil, maka ketetapannya itu tidak tergantung pada keredoan dua pihak yang bertikai. Ya, gak mesti dua-duanya harus redho. Yang penting hakim memutuskan, dua-duanya harus terima. Dua-duanya harus terima, baik pihak dari suami maupun pihak dari istri. Li'annahu hukmun minhu, kan itu hukum keputusan dari hakim. Ya, dari hakim. Ya, itu wa hukmul qadi, dan keputusan hakim la yaftakiru luzumuhu, ketetapannya itu tidak membutuhkan, la yaftakiru tidak membutuhkan luzumuhu ketetapan keputusan hakim ila ridal khasmaini, redonya, nerimanya dua pihak yang bertikai. Nggak perlu ya mau redo atau kagak, hakim memutuskan begini, ya kan? Ya hakim memutuskan seperti itu. Ya, itu yang pertama, adanya mahar misil, yaitu ditentukan oleh hakim. Yang kedua, at-thariqut tsani, ya bentuk yang kedua atau jalan yang kedua, ayafridahu az-zawjani, yaitu suami istri telah menentukan mas kawin, telah menentukan mas kawin. Ya, itu fa'in qaddara qadra mahril misli, maka jika keduanya menentukan kadar mahar misil, ya, jadi mereka menentukan apa? Udah kita sepakat, ya nanti ya artinya istri menerima diberikan mahar misil, dua-duanya menerima, wa huwa ya'lamanihi, dan keduanya mengetahui ukuran
mahar misil. Pada kalama maka ya nggak ada pendapat lain, maka tidak ucapkan artinya apa? Ya usah dibicarakan kalau begitu. Dua-duanya sudah sepakat untuk apa? Mahar misil. Tidak perlu ditentukan oleh hakim karena tidak terjadi pertikaian. Karena dua-duanya sudah menentukan mahar misil. Au ahaduhuma, atau yang menentukan salah satu wain jahilah ini kelewat wain jahilah jika suami istri itu tidak mengetahui qadra mahril misli, kadar atau ukuran mahar misil, au ahaduhuma, atau salah satu ya yang nggak tahu, suaminya tahu mahar misil harganya berapa ya, tapi suaminya apa istrinya nggak tahu. Kalau tadi pertama dua-duanya nggak tahu, jahilah. Kalau di atas dua-duanya tahu, ya itu nggak masalah. Nah kalau dua-duanya nggak tahu atau salah satu ya dari mereka yang nggak tahu nilai mahar misil, wa qadara farqan, dan kedua-duanya menentukan mas kawin, ya menentukan mas kawin. Wa qaulani, maka dua pendapat. Azharuhuma, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat itu, indal jumhuri, menurut mayoritas ulama, sihhatu ma qaddarahu, adalah sah ya mahar misil yang telah ditentukan nilainya oleh suami istri, sah ya, sah. Jadi nggak perlu ke hakim karena tidak terjadi perselisihan, dua-duanya setuju ya. Nasso alaihi fil ummi, pendapat itu dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ini kitab induk ya, fikih mazhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ada dua kitab beliau yang terkenal. Pertama adalah ini terkait dengan fikih. Semua ulama mazhab Syafi'i itu mengambil dari situ. Yang kedua Ar-Risalah, ini membahas tentang usul fikih, tentang usul fikih. Saya punya guru Al-Mukarram Al-Mahrum Rahmatul Abrar Bapak Kiai Haji Idris Kamali, menantu daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau ketika ke Mesir itu selalu ke Imam Syafi'i, selalu ziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Ngapain? Ngaji. Beliau bawa kitab Risalah karangan Imam Syafi'i. Di kuburan ngaji ini luar biasa. Beliau memang sangat cinta ilmu, padahal udah alim banget. Ya, beliau kan lama ya. Jadi setelah di Tebiran sudah nggak kondusif lagi, beliau kita ke Cirebon, kemudian ke Mekah. Bang beliau kan lahirnya di Mekah, lama di Mekah, beliau ke Mekah. Ya, beliau ke Mekah. Nah kemudian ya beliau ke Mesir. Pas saya ada waktu itu, ini beliau ya hampir setiap Jumat, ya bahkan di luar Jumat juga terkadang ke makam Imam Syafi'i. Ya. Nah itu di makam Syafi'i, beliau justru baca kitab Imam Syafi'i. Ya. Ini kan aneh, beliau cinta banget ilmu, dan beliau nggak pandang. Ketika di Mekah, beliau ngaji, artinya apa? Intifa, ya itu dengan Syekh bin Baz, padahal dikenal Wahabi. Ya. Mufti Saudi Syekh bin Baz. Ya, ini Bang Yazid yang cerita. Karena Syekh bin Baz ketika itu adalah rektor Madinah Al-Munawwarah. Ya, perguruan tinggi Al-Munawwarah. Ini Bang Yazid yang cerita. Ya, itu baca kitab. Istifadah namanya. Ya, ini luar biasa. Ya, Kidis begitu cintanya ilmu. Nah, Imam Syafi'i dia baca kitab, orang baca Quran, baca Ar-Risalah. Ya, baca Ar-Risalah. Ya, ini kan sama ketika saya dulu masih bidayah, orang-orang ke makom Kiai Hashim Asy'ari itu baca Quran. Kalau saya enggak, justru ngapalin mufradat bahasa Arab.
Ya aneh. Saya ngapalin mufradat di kuburan. Ya, kalau sekarang kan udah luar biasa, udah susah dah. Kalau dulu kan masih sederhana. Ya, tempat ngaji juga sederhana. Ya, teman-teman tuh baca Quran, hafalin Quran. Kalau saya bawa mufradat, ya bawa komus Arab Indonesia, saya hafalin tuh. Ya, saya hafalin. Ya, gitu. Nah, kini dibaca risalah. Ketika ditanya, apa kata beliau? Karena beliau ya mengetahui ada seorang ulama setiap ziarah ke Makom Imam Malik dengan membawa kitab Al-Muwatta, karya besar Imam Malik, itu begitu pulang dapat mensyarahkan kitab Al-Muwatta. Jadi ini pengen mensyarahkan Ar-Risalah, cuma nggak kesampaian. Beliau keburu meninggal. Ya, beliau meninggalnya juga setelah kembali ke Indonesia. Dan ya beliau itu masih bersaudara dengan pendiri pesantren Kempek. Ya, dia tinggal nggak jauh dari Kempek. Nah, ketika beliau di Cirebon itu alhamdulillah sering ziarah, bahkan makan satu nampan itu beliau kalau makan pakai 3 jari aja, dikit makannya kayak 3 jari. Ya, dikit sekali ya. Nah, itu ya, jadi ya beliau baca Ar-Risalah. Itu 2 kitab terbesar Imam Syafi'i. Di samping Al-Um itu untuk fikihnya, untuk usul fikihnya adalah kitab Ar-Risalah. Kemudian wa syara'un kana qaddara mahral mithli. Baik, si suami yang tahu tentang, tadi kan istrinya nggak tahu, sekarang suami yang tahu, menentukan kadar mahar misil, au dunahu, atau di bawah mahar misil, au faqahu, atau di atas mahar misil. Wasaun kana min jinsi, baik ya dari jenisnya, au min ghairi jinsi, atau bukan dari jenisnya. Wasaun kana min naqdin au aratin, baik mahar misil itu bentuknya uang atau benda. Arad. Ini jangan salah baca. Kalau kita baca ardun, disukun roknya itu artinya lebar. Maka ada istilah atun wal ardu, itu panjang lebar. Tapi kalau dibaca ardun, ini barang. Makanya barang-barang dagangan jamak ardun itu urudut tijarah. Kalau dibaca irdun, ini kehormatan. Ini uniknya bahasa Arab. Ya, hurufnya sama, ain, ro, dot. Ya, salah baca, salah arti. Kalau kita baca irdun, ya itu adalah kehormatan. Maka ada sabda Rasulullah SAW, man mata duna irdihi bahwa syahid. Orang yang meninggal mempertahankan kehormatannya, pokoknya perempuan mau diperkosa, dilawan, itu syahid. Ya, cuma syahid ya yaitu dunia, akhirat, bukan syahid dunia. Tapi kalau perang, ya meninggal dalam perang adalah agama Allah, itu syahid dunia dan akhirat. Makanya nggak perlu dimandiin, ya nggak perlu pakai kafan, cukup dengan baju yang dipakai, meskipun belum berdarah. Nanti darahnya akan berubah lebih wangi daripada minyak kasturi, kan gitu. Ya, nilai syuhada itu luar biasa. Nah, jadi kalau dibaca ardun adalah barang, uang atau bentuknya barang. Wasaun kana halan au muajjalan, baik bersifat kontan atau tidak kontan. Li'anna fardhu bi manzilatil islaqi walau taradaya ala sodakin indal akti kadzalika sahah. Karena ya menentukan mahar itu sama kedudukannya dengan memberikan mas kawin. Dan seandainya kedua belah pihak redha ala sodakin atas mas kawin indal akdi ketika akad, kadzalika sahah, demikian pula menjadi sah. Sekarang ini ya ada
rekayasa mas kawin. Ini yang jadi kacau nih sebenarnya. Oleh itu hak istri. Umpamanya karena calon suaminya ini ya katakanlah maaf orang nggak punya, lalu dari keluarga istri orang kaya, akhirnya dipinjemin. Dalam artian buat akad doang, bukan minjem harus bayar enggak. Supaya apa? Menjaga prestise. Itu sering kayak gitu. Itu gimana tuh? Karena habis nikah diambil lagi sama mertuanya, ya, sama mertuanya. Ya ini kan kacau. Ya boleh nggak? Ya harusnya apa? Seharusnya begitu diberikan kepada istri itu tidak menjadi hak istri, sudah menjadi hak istri, gitu. Ya itu menjadi hak istri. Memang yang menerima adalah wali ketika akad, tapi nanti harus diserahkan kepada istri. Ya, ini ya diambil lagi, Ya ini kan kacau. Ya itulah. Ya padahal mas kawin tidak ada saja sah itu, kenapa harus memaksakan kayak gitu kan? Ya padahal sederhana juga nggak apa-apa. Ya inilah kadang-kadang apa menjaga apa. Gengsi kayak gitu ya, menjaga gengsi akhirnya apa ya kalau dipinjemin harus bayar ya tentu menantu lakinya kagak mau, ya kan? Ya cuma untuk akad doang, pinjeminnya buat akad, bukan pinjam harus bayar. Cuma nanti setelah akad diambil lagi sama pihak keluarga perempuan, gitu ya. Nah saya kira demikianlah ya, tandain itu au mu'ajjalan, ya itu. Enggak, di sini pastorikus salis ya. Walihada, oleh karena itu lau talaqaha, seandainya suami menjatuhkan talak kepada istri qabla dukhuli, sebelum terjadi hubungan intim, ya yashturu ma faradahu, maka suami berhak menerima separuh, meminta kembali separuh dari mas kawin yang sudah ditentukan atau ketika akad sudah diberikan. Ya, itu boleh. Ya, boleh. Tapi dengan catatan sebelum apa? Terjadi hubungan intim. Ya, lalu suami menceraikan istrinya sementara mas kawin sudah diberikan atau sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya, kadarnya. Maka suami berhak meminta kembali separuh, namanya syatrun. Ya dulu syatrun itu setengah. Ya setengah. Maka ada hadis an-zakatu syatrul iman, ada lagi riwayat nisful iman, itu sama ya, artinya setengah. Jadi boleh ya mengambil setengah dari mas kawin yang telah kedua pihak tentukan nih, tapi belum ada ketika akad, tapi sudah tentukan. Nanti ya dia berjanji udah menentukan keduanya, ya sama-sama menentukan, ya sepakat nanti ya meskipun ketika akad belum ada, tapi nanti saya akan kasih mas kawinnya segini, mahar misilnya, ya kan? Lalu terjadi perceraian, belum diapa-apain, ya maka suami hanya berkewajiban membayar setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annahu kal musamma, karena mas kawinnya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, meskipun ketika akad tidak ada, kal musamma itu seperti mas kawin yang ada dan disebutkan fil akdi ketika akad, sama itu. Ketika akad mas kawin ya diberikan, kemudian terjadi perceraian, ya, dan istrinya belum diapa-apain, maka suami berhak mengambil kembali setengah. Cuma oleh Al-Quran dianjurin lebih baik jangan, ya lebih baik jangan, karena di Al-Quran itu dikatakan apa? Ma faradtum, itu apa yang telah kamu tentukan. Bisa jadi tadi bentuk ketentuan itu yaitu ketika mas kawin ada memang, atau nggak ada tapi mereka sudah sepakat untuk menentukan nilai mas kawin.
ya berupa mahar misil, tapi jumlahnya ditentukan. Ya, kalau terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan, maka suami boleh meminta setengah, tapi dianjurkan jangan. Sebab kalau suami minta setengah, ini pasti akan terjadi apa? Keributan di antara kedua belah pihak. Pasti keluarga perempuan nggak mau dong, enak banget katanya, ya nggak mau deh ngasih separuh, ya ngasih separuh, ya ini mas kawin. Nah kemudian ada yang lebih parah lagi, terjadi perceraian, ya bukan saja setengah mas kawin yang diminta, barang bawaan yang sudah diberikan berupa hadiah diminta juga. Ya, buahan udah pada habis kan, ya diminta juga. Oh ini luar biasa itu. Ya ini kebangetan. Udah aja redoin. Sebab kalau diminta pasti ribut, pasti keluarga perempuan pasti nggak mau, ya kan? Pasti nggak mau. Enak banget katanya, kan kayak gitu. Ya jadi lebih baik jangan ganggu, meskipun punya hak setengah. Ya punya hak setengah. Tapi kalau sudah terjadi hubungan, ya mas kawin diberikan ketika akad atau sudah ditentukan oleh kedua belah pihak berupa mahar misil jumlahnya, lalu terjadi hubungan, ya maka suami wajib memberikan mas kawin, ya memberikan mas kawin. Kalau terjadi perceraian nggak boleh suami minta setengah, nggak boleh, nggak boleh. Itu menjadi hak penuh istri, ya menjadi hak penuh istri, ya itu kayak gitu. Ya makanya kalau suami punya utang mas kawin, itu jatuhnya utang. Ya mungkin pernah saya sampaikan, kalau umpamanya suaminya pakai mas kawin istri belum sempat bayar, kemudian suaminya meninggal, maka tirkah harta peninggalan suami nggak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum dipotong, ya untuk bayar mas kawin istrinya. Potong dulu, ya, untuk bayar mas kawin istrinya, baru dibagikan kepada ahli waris. Itu jatuhnya utang, jatuhnya utang. Kecuali ini tadi istri mengatakan apa? Ya, saya redo. Kan tadi ada di sini dicontohkan, yaitu si istri mengatakan kepada wali, tolong nikahkan aku tanpa mas kawin. Nah itu berarti suami nggak berkewajiban memberikan mas kawin. Atau ya mas kawin ketika akad nggak ada dan sudah terjadi hubungan intim, maka suami harus memberikan mas kawin. Tapi kata istri, nggak usah deh bang, ya kan? Ya nggak usah bayar mas kawin dah. Ya saya rela. Ya udah selesai. Ya udah selesai. Karena itu hak dia. Ya hak dia. Itulah tentang apa? Mas kawin, ya. Saya kira demikianlah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz Abdul Razak. Ya, ada pertanyaan enggak? Nah, silakan. Ya, kalau ada, barangkali ada yang masih penasaran sama mas kawin. Ya, ya, barangkali ada yang mau kawin lagi. Apa nih? Utang apa? Mas kawin? Utang mas kawin? Terus? Belum dibayar tuh terjadi perceraian. Dia tetap minta setengah bulan istri. Belum diapa-apain? Belum diapa-apain? Tapi sudah ditentukan? Belum. Hah? Jadi maharnya utang. Oh, disebutin utang, disebutin. Disebutin. Belum terjadi dulu. Cuma terus belum terbayar juga. Dicerai itu. Iya. Itu harus dikasih juga Pak? Iya. Ya, setengah. Setengah. Ya, karena dia yang nyebutnya utang itu sama dengan apa? Fardun, ketetapan. Ketetapan kan ada dua, dari hakim, kan gitu dari hakim yang memutuskan. Ya, kalau terjadi apa? Pertentangan tentang nilai mas kawin. Kemudian yang kedua, ditentukan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri. Mas kawinnya nggak ada ketika akad, tapi mereka sudah menentukan. Nanti abang kasih segini dah mas kawinnya.
belum masih terjadi perceraian, ya itu wajib, tapi setengah, ya kalau belum terjadi hubungan, atau ketika akad mas kawin diberikan, ada mas kawin, kemudian terjadi perceraian sebelum hubungan. Nah, kalau ini suami berhak meminta kembali setengah. Kalau tadi suami hanya berkewajiban membayar setengah karena belum dikasih kan. Kalau ini karena sudah dikasih, berarti suami berhak untuk meminta setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Kalau belum terjadi hubungan intim, ya itu. Ini yang maksud hubungan intim ya, gitu. Ya, tapi kalau nyium-nyium doang, ya belum. Ya, gitu. Karena nyium-nyium kan nggak ada bekasnya. Ya, tapi kalau hubungan intim ada bekasnya. Dari gadis menjadi ya, janda. Ya, kayak gitu. Ya. Ada lagi? Ada ya? Silakan. Nah, nggak mesti. Ya, boleh emas, boleh juga yang lain. Apanya? Yang jual siapa ya? Enggak, orang lagi suami lah gitu ya. Ya pakai ini aja lah yang aku ya. Orang ya. Ya. Gantiin itu berarti minjem. Kecuali istrinya meredokkan dengan mengatakan udah nggak usah ganti dah. Harusnya begitu beliin, ini saya ganti mas kawinnya, begitu harusnya. Iya, bilangin gitu. Kita yang merasa pinjam harus juga tahu, begitu kita beliin meskipun nggak sama, ya kan, ya tapi gramnya sama, meskipun bentuknya nggak sama. Dulu punya dia kalung umpamanya, kita beliin gelang tapi gramnya sama gitu ya, atau gramnya nggak sama tapi istrinya redo, apa ya, begitu kurang istrinya nggak terima, ini kurang bang, dulu mas kawin ya 100 gram kok ini cuma gantinya 5 gram umpamanya, ya dia nggak redo, itu harus gantiin 100 gram. Tapi kalau dia redo udah nggak apa-apa dah, ya ngomong ya, kalau ngomong istrinya nggak tahu ya, jadi nggak tahu, udah besok ngomong dah, atau ntar malam ngomong ya, menjelang tidur ngomong ya, dulu mas kawin yang aneh kasih itu gantinya gitu, ganti mas kawin yang aneh pinjem gitu ya, ya udah gitu aja. Ya